Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Ibu Sunaria, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semuanya, saya ucapkan yang pertama-tama adalah selamat datang di kelas 1. Setelah kemarin menempuh pendidikan pada taman kanak-kanak yang sekarang sudah mulai beranjak di kelas 1. Artinya pada kesempatan ini saya ingin memotivasi anak-anakku semuanya bahwa karena sudah beranjak pada sekolah dasar, maka anak-anakku semuanya harus selalu mempunyai rasa percaya diri, semangat belajar agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 ini, kita akan mempelajari pelajaran 1, yaitu tentang kasih sayang. Kasih sayang yang pertama adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah riang gembira bermain di tepi jalan, tampak seorang anak yang duduk menjauhi mereka dengan suasana hati yang sedih. Dengan menggunakan pakaian yang sangat sederhana dan selalu tampak murung, ia pun selalu menangis terseduh-seduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW pun mendekati anak tersebut. Kemudian Rasulullah pun membuka percakapan. "Nak, mengapa engkau menangis? Dan kenapa kau tidak bermain dengan mereka?" Maka anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berbicara di hadapannya adalah Rasulullah, ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah SAW pun terus mengikuti alur cerita anak yang sedang murung tersebut. Sambil menebak kemana ujung cerita tersebut, Nabi mendengarkan secara seksama rangkaian peristiwa musibah yang menimpa anak itu. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil semua harta warisanku, mengambil semua peninggalan ayahku. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku sudah tidak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Tetapi hari ini, aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku sedih meratapi nasib tanpa seorang ayah dan juga seorang ibu. Untuk itulah aku menangis, Paman." Mendengar penuturan tersebut, batin Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Kemudian dengan perasaan yang halus, Rasulullah pun langsung menggenggam tangan anak tersebut. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah angkatmu? Aisyah menjadi ibumu? Ali sebagai pamanmu? Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Dan Fatimah sebagai saudarimu?" Mendengar tawaran itu,
anak ini mengerti bahwa orang yang sedang berbicara di hadapannya adalah tidak lain dan tidak bukan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak sudi ya Rasulullah? Aku akan sangat senang sekali bila dapat menjadi anak angkatmu. Terima kasih ya Rasulullah. Engkau sungguh sangat baik hati dan mulia. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana, anak tersebut diberi pakaian yang terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberi wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan hati yang tenang dan gembira. Dan tentunya dengan senyum dan wajah yang sangat bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya pun bertanya, "Sebelumnya aku melihatmu menangis, tetapi kini kau terlihat sangat bahagia." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian yang bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia? mendengar sahabatnya, maka mereka pun menginginkan nasib yang serupa. Aduh, coba ayahku juga gugur pada peperangan itu, sehingga aku juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap dan musnah seketika ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat yang paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Celaka, sungguh sangat celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Ayah angkatku sudah tiada. Kini aku kembali menjadi yatim. Sungguh sepi. Sungguh malang nasibku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Dan ia pun mengambil alih pengasuhan terhadap anak tersebut. Baiklah anak-anakku semuanya, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Maka kita sebagai umatnya sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk meneladani sikap perilaku Nabi Muhammad tersebut, yaitu memiliki sifat penyayang. Menyayangi sesama manusia seperti menolong teman yang sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan, menjenguk teman yang sedang sakit, dan berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Tidak lupa juga kita harus selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan melalui lantunan sholawat badar berikut ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kasih sayang yang kedua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba harus mengenal Tuhannya, yaitu mengenal Allah, agar ia dapat cinta kepada Allah dan Allah pun dapat cinta kepadanya. Perlu diketahui bahwa salah satu sifat Allah adalah
Allah sangat menyayangi hambanya, yang mana kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Kita sangat tahu bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak ada tandingnya di dunia ini. Akan tetapi, kita juga harus tahu bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi semua yang ada, bahkan melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Bagaimana contoh kasih sayang Allah kepada hambanya? Coba kalian perhatikan alam sekitar yang berada di lingkungan kita. Mulai dari adanya bumi dan alam semesta ini, siapa yang menciptakannya kalau bukan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya karena sangat sayang dengan hambanya. Allah menciptakan langit, sungai, gunung, dan memberikan beberapa macam sumber makanan agar manusia dapat bertahan hidup. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah sangat menyayangi kita sebagai hambanya. Allah menurunkan hujan untuk menyirami tanaman yang ada di bumi supaya subur agar dapat dikonsumsi oleh manusia. Kemudian Allah juga memberikan panas matahari agar pakaian yang sering kita gunakan dapat kering dengan sempurna dan kita pun dapat beribadah dengan baik tanpa harus khawatir dengan adanya najis. Allah memberikan kita akal supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, sungguh merupakan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang mana Maha Pengasih dan Maha Penyayang merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang indah yang terdapat dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat mengingatnya. Saya ulangi ya, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Baiklah anak-anakku semuanya, demikian pertemuan kita pada hari ini dan sampai jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang video ini agar anak-anakku semuanya dapat dengan benar memahami dan meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.